Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Zainul Arifani Nasution. Saya mahasiswa UINSU, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas, yaitu tugas filsafat yang berjudul Hakikat Manusia dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Nah, apa sajakah yang akan kita bahas? Mari kita kupas sedikit tentang pembelajaran ini. Nah, apa sajakah hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam? Ya, pendidikan Islam tidak hanya menitik beratkan manusia pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga kepada pembentukan akhlak dan rohani. Nah, mari kita sama-sama mempelajari atau mengkaji bagaimana pendidikan Islam membimbing para manusia untuk mencapai potensi penuhnya sebagai khalifah di bumi, berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian selanjutnya hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan bentuk tubuh yang sempurna. Nah, pendidikan Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga tubuh yang sempurna itu dengan melalui pemakanan yang halal dan berkhasiat, olahraga, dan juga kebersihan. Nah, implikasinya terhadap pendidikan Islam adalah penekanan gaya hidup yang sehat dan kuat. Kurikulum jasmani yang terintegrasi dengan nilai-nilai pokok Islam dapat melahirkan generasi yang sehat dan kuat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minu dha'if. Nah, sungguhnya seorang pria yang kuat, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, maka daripada itu kita harus menjaga tubuh kita yang sempurna ini dari berbagai macam penyakit ataupun berbagai macam yang menjadi negatif bagi manusia. Nah, cara-caranya ada 3 komponen, yaitu kita sering melakukan olahraga. Yang pertama, kita makan dengan makan yang halal, mau itu zatnya yang halal atau bagaimana cara kita mendapatkannya, itu harus halal agar bisa menjadi darah daging kita yang kuat dan sehat. Nah, kemudian selanjutnya adalah berolahraga. Nah, kita juga harus berolahraga agar sirkulasi tubuh kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebersihan. Kita juga harus menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui. Nah, selanjutnya adalah implikasi terhadap kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu yang pertama harus bersifat holistik, yaitu dia harus bisa mengikuti perkembangan manusia seperti teknologi, gadget, AI, dan yang lain-lain. Kita harus pendidikan Islam harus mengikuti itu semua. Nah, yang kedua adalah harus relevan. Pendidikan Islam harus mengetahui apa kebutuhan para murid-murid tersebut atau para objek yang akan diberikan pengajaran terhadap pendidikan Islam. Nah, yang ketiga adalah inovatif. Bukan hanya teori atau pengetahuan saja atau sekedar kata-kata atau ilmu-ilmu saja yang disampaikan, akan tetapi juga kreatif dalam mengajar atau dalam memberikan pendidikan Islam agar mereka bisa mengerti, mengetahui, dan serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya adalah peran pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, peran pendidik dalam pendidikan Islam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama adalah teladan. Seorang pendidik Islam harus memiliki peran teladan, yaitu wajib diikutin atau sebagai role model, bisa kita bilang seperti itu. Nah,
bagaimana kita akan menjadi peran pendidikan Islam sementara yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan? Maka dari itu, jadilah peran pendidikan Islam yang sangat baik dan bisa diteladani oleh para murid-murid. Nah, yang kedua adalah kompeten. Nah, kompeten ini kita sebagai peran pendidik menguasai materi pembelajaran dan bisa mengajarkannya. Tidak hanya kita memahami, akan tapi kita juga bisa memahamkan orang lain. Nah, yang ketiga itu adalah berdedikasi, bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi. Nah, kita sebagai peran pendidik Islam, peran pendidikan Islam, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana cara agar murid-murid yang kita ajarin bisa mengerti, bisa paham, dan mentalnya tidak terganggu sama sekali dengan cara kita belajar dan mengajar. Nah, juga ada tantangan pendidikan Islam di era modern. Nah, sangat banyak tantangan dalam era modern ini, tantangan pendidikan Islam di era modern, diantaranya adalah teknologi, globalisasi, dan sekularisasi. Nah, pendidikan Islam ini harus mampu bertanggung jawab untuk menangani hal-hal seperti ini dengan berpegang teguh kepada pendidikan Islam, sehingga bisa melahirkan jiwa-jiwa yang kuat, cerdas, dan sehat jasmani maupun rohani, serta mengerti tentang agama. Nah, kesimpulannya adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal, memiliki bentuk yang paling sempurna, yang paling bagus diciptakan oleh yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita harus menjalankan hakikat kita sebagai manusia. Nah, kemudian tantangan-tantangan di era modern harus kita hadapi dengan kerja keras dan harus kita hadapin dengan kekuatan yang sekuat-kuatnya, agar kita bisa melahirkan dan menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki daya saing yang tinggi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.